Masifnya pembangunan di perkotaan menyebabkan tergerusnya ruang-ruang terbuka hijau. Di sisi lain, penurunan kualitas hidup yang dialami oleh masyarakat kota mendorong tingkat kesadaran gaya hidup sehat semakin meningkat. Urban farming atau pertanian perkotaan menjadi salah satu alternatif gaya hidup sehat yang kini kian diminati. Selain bisa dinikmati hasilnya, aktivitas berkebun di rumah dinilai mampu menyegarkan pikiran. Ditambah lagi, hasil panen dari urban farming lebih menyehatkan lantaran sepenuhnya menerapkan sistem penanaman organik yang berarti tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. Berbicara tentang urban farming atau pertanian perkotaan, kini tengah diminati sebagian masyarakat perkotaan. Selain bisa ditanam di pegangan rumah, dan hasilnya juga bisa dinikmati untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, saat ini saya berada di Kebun Agroedukasi Caping Merapi yang berada di Ngemplak, Sleman. Menawarkan sebuah konsep baru urban farming, yakni food garden. Bagaimana food garden dan bagaimana juga menerapkannya di pekarangan rumah kita? Langsung saja yuk kita cari tahu. Assalamualaikum, permisi. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Rizky Pak dari Inspirasi Tani TVRI dengan Bapak Mas Hudi. Mas Udi dipanggil biasa Pak Udi. Pak Udi. Pak Iya. Udi, ini salah satu percontohan rumah food garden itu ya Pak ya? Iya. Ketika saya masuk sudah sangat nyaman terlihat ya Pak. Hijau-hijau dan tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak asing dengan kebutuhan sehari-hari Iya. kita ya Pak. Nah, food garden itu apa sih Pak? Konsep apa yang ditawarkan jadi dari food food garden itu garden? adalah konsep antara memadukan urban farming sama dengan hobi. Jadi kita melengkapi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehari-hari, tapi Ya. hobi kita juga terpenuhi Ya. ya Pak? Ketika memang punya hobi untuk menanam Ya. atau melihat yang hijau-hijau seperti ini terpenuhi Di ya Pak? samping menanam kan ada hobi melihara ayam, ada kelinci, itu kan kita salurkan melalui urban food garden ini. Nah, di food garden ini ada beberapa tanaman yang memang bisa harus terpenuhi dalam Ya. sebuah food garden, Pak. Jadi dalam food garden ini kan kita hasilkan pertama dari sayuran. Sayuran. Ya, kita bisa nanam sayuran. Oh, seperti ini contohnya ya, Pak? Ini ada selada, Selada, terus ini oke. ada cabai, terus ini ada tanaman terong. Di samping sayuran kita ada tanaman buah. Tanaman buah. Ini ada buah Ada jeruk, contohnya, di Pak. sana Oh ada iya, buah pisang. jeruk. Terus Pisang. di samping ada buah juga ada tanaman obat keluarga. Obat keluarga. Ya, itu kan ada jahe, ada serai, Serai. itu juga ada kunyit sebagai pelengkap dalam urban food garden ini. Urban food garden. Sayuran, obat dan buah. Apalagi, Ya, Pak? Di samping itu kita ada aquaponik. Aquaponik. Aquaponik itu ada ikan sama sayuran. Ikan sama sayuran. Ya, terus di samping aquaponik kita juga ada ayam. Ternak ada juga ayam ya, Pak? Ya, ayam yang kita dapatkan nanti telur sama kotorannya. Terus kotoran dan tentunya kalau misalkan banyak bisa Ya. dagingnya juga ya, Pak ya? Ya. Terus di samping ada ayam ini kita pelihara kelinci juga, tapi di sana kelincinya. Oh, kelinci, ada Ya, juga artinya ya, kelinci. Karena ada kelinci, di dalam kelinci itu kita di samping hobi, kita menyalurkan hobi berternak kelinci, ada hasilnya juga dari kalau populasinya banyak daging. Daging bisa Terus juga. kedua pupuknya bisa urin, bisa fesesnya. Nah Pak, dengan sebanyak itu sebenarnya berapa minimal luas pekarangan rumah untuk bisa diterapkan dengan menanam sebanyak itu Pak? Minimal 50 meter sudah
bisa digunakan. 50 Termasuk meter. rumah sama pekarangan 50 meter. 50 meter pekarangan dan rumah. Ya mungkin rumahnya seperti ini cuma kecil-kecil aja. Nah, untuk memulainya gimana Pak? Tahap-tahapan yang memang kalau misalnya kita Tahap-tahapannya ingin kita merubah rumah pekarangan rumah kita menjadi food garden. Jadi di dalam food garden kan ada desain ya, ada plan sudah. Itu bisa kita gambar bagaimana bagusnya untuk menempatkan, misalnya ini untuk tanam buah, ini untuk pelihara ayam, ini untuk pelihara kelinci, itu harus kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita. Artinya estetika juga harus dijaga ya Pak ya. Jadi di samping itu kan kita ada tanaman hias juga, seperti ini ada tanaman hias. Ada di samping ada tanaman hias, kita juga ada itu resapan air. Resapan air, Jadi, artinya untuk kebutuhan air ya Pak ya? Ya, menampung air, kelebihan air itu menampung ada air. tempatnya sendiri, nanti masuk ke resapan air itu. Apakah bisa disiasati dengan kolam begitu Pak? Itu bentuknya seperti kolam, Hmm. tapi tanamannya yang responsif terhadap air. Responsif terhadap air, Ya. oke. Di samping itu kita hasilkan juga itu seperti komposter. Itu komposter itu kan dari cacing. Mm-mm. Yang cacing itu kita kasih makan dari limbah dapur. Misalnya kita habis nyayur, sisa-sisa yang nggak terpakai itu bisa buat pakan cacing. Itu hasilnya seperti ini. Pakan cacing ya Pak? Ya. Nah Pak, dari semua ini kan ada beberapa faktor penunjang seperti pupuk Ya. dan pestisida. Karena Ya. memang kan di perkotaan kita sulit untuk menemukan mungkin apakah ada cara lain untuk bisa membuat pupuk sendiri dan membuat pestisida sendiri Kalau Pak? pupuk tadi udah saya sampaikan ya Mas, pupuk Ya. juga kita hasilkan dari kotoran ayam, Kotoran, terus oke. sama kotoran kelinci. Nah, dari kotoran ayam sama kelinci ini kita kumpulkan, nanti kita fermentasi selama 21 hari sudah bisa digunakan untuk pupuk. Berarti dari ini semua bisa menghasilkan pupuk. Apakah dari sampah-sampah organik rumah tangga juga bisa jadiin pupuk Pak? Iya, untuk sampah organik seperti saya sampaikan tadi, untuk Heeh. pakan yang ini, komposter yang untuk cacing ini, jadi diurai sama cacing nanti hasilnya pupuk juga. Oke. Jadi kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu pupuk udah ada. Sudah ada. Terus kalau untuk pengobatan, misalnya pemberantasan hama, bisa kita gunakan juga sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati. Apa Iya. tuh Pak pestisida nabati? Pestisida nabati kan pestisida yang kita buat dari tanaman-tanaman. Misalnya ada serai, Heeh. ada kunyit, ada bawang putih, terus ada lengkuas, itu kita blender, nanti kita didihkan dulu, baru bisa kita gunakan untuk pengobatan. Nah, ada nggak Pak salah satu tempat contoh nih bagaimana kita membuat pestisida dan ada tanaman-tanaman khusus nggak Pak untuk bisa menangkal atau menarik Ada hama? untuk tanaman khusus untuk menangkal hama, ada nanti di sebelah sana kita kasih tahu, itu tujuannya untuk menghalang hama biar nggak masuk ke areal yang kita. Boleh kita lihat Pak? Boleh, Bagaimana nanti silakan. caranya? Mari, Pak.